Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal Kertas PD dengan tajuk Pilu Serentak 139 Desa Hanya Bermodal Surat Kekuasaan. Aneh bin ajaib di negara hukum dan demokrasi. Untuk membahas perbincangan ini, apa yang menjadi keanehan dan keajaiban itu? Mari kita simak penjelasan Bupati yang mengatakan bahwa pilu serentak di 130 desa di Indramayu tetap bisa digelar pada tanggal 10 Desember 2025. Nah, alasan Bupati mari kita simak secara seksama dan setelah itu akan kami perbincangkan atau kita akan diskusikan karena ini menyangkut persoalan ketatanegaraan, menyangkut soal peraturan perundang-undangan, menyangkut soal sumpah jabatan dan konstitusi. Nah, untuk itu mari pemirsa kita simak secara seksama penjelasan Bupati apa landasan argumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dapat jawaban dari Kemendagri, pemerintah pusat, bahwa tanggal 10 bulan Desember 2025 Indramayu diizinkan untuk melakukan pemilu kepala desa, pilkades, pilwu yang bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Alhamdulillah, jadi Pak Kuwu, para calon Kuwu di 139 desa, mari kita selenggarakan dengan penuh semangat, guyup, persaudaraan, dan jaga silaturahmi. Kepala boleh panas tapi hati tetap dingin, dan insya Allah nanti akan terpilih para kepala desa yang benar-benar peduli sama masyarakat desanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa tadi telah menyimak secara seksama penjelasan Bupati Indramayu Luki Hakim bahwa pilu serentak tetap bisa digelar pada tanggal 10 Desember 2025 dengan alasan pokok atau sebagai argumentasi yang seolah-olah sebagai landasan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk itu saya akan mencoba apa alasannya atau apa surat dari Kementerian Dalam Negeri itu. Nah, surat dari Kemendagri itu bernomor 100.2.2.6/5093/SC tentang tanggapan atas permohonan penjelasan pelaksanaan Pilkades di Jawa Barat. Nah, surat itu ditandatangani oleh Dirjen pada tanggal 16 September 2025 bersifat segera menjawab surat Gubernur nomor 7458 PMD titik 01.02 Pemodda pada tanggal 10 September 2025. Jadi surat gubernur ini dibalas sangat cepat karena gubernur beralasan, KDM beralasan di Jawa Barat ada pada tahun 2026 terdapat 528 kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Januari. Nah, surat dari kementerian yang dijadikan landasan oleh Bupati yang sangat ambisius dan sangat berambisi untuk bisa tetap menggelar, kelihatan dari pernyataannya di mana Bupati sangat happy dan sangat riang bahwa pilu serentak bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025. Nah, surat dari kementerian itu
Dasarnya apa? Ternyata surat kementerian dari Kementerian Dalam Negeri itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Nah, yang menarik adalah surat yang memperjelas bahwa itu bisa dilaksanakan. Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah yang dalam hal ini Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, junto peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, kemudian berikutnya sebagai landasan adalah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, junto Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, serta peraturan daerah Kabupaten garis miring kota tentang pemilihan kepala desa. Nah, yang menarik bagi kita adalah Kementerian Dalam Negeri menggunakan seperangkat undang-undang dan PP yang sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan sudah tidak berlaku karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu dianggap atau ada perbaikan yang substansial, termasuk soal pasal 34 soal calon tunggal. Begitu juga PP. Nah, kenapa kemudian Kementerian Dalam Negeri berani untuk tidak dikatakan konyol atau untuk tidak dikatakan ngawur karena itu menabrak peraturan perundang-undangan? Patut kita ketahui, jika kita ingin belajar soal demokrasi, belajar soal peraturan perundang-undangan, belajar soal ketatanegaraan di negara ini, dan belajar hukum di negeri ini, maka peraturan perundang-undangan mestilah menjadi pijakan yang di atasnya adalah konstitusi. Nah, surat Kementerian Dalam Negeri bukanlah PP, sehingga kekuatannya berdasarkan PP. Nah, hal yang paradok adalah pada bulan Juli, tanggal 31 Juli 2025, dengan nomor surat 100.3.2.5/3053 hal tanggapan atas permohonan penjelasan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Indramayu mengatakan bahwa Indramayu harus ditunda dan atau tidak bisa melaksanakan pilu serentak karena menurut peraturan perundang-undangan PP-nya belum terbit. Nah, tetapi kemudian surat penjelasan atau jawaban dari surat Gubernur KDM dengan nomor 100.2.6/5093 SC tentang tanggapan atas permohonan penjelasan pelaksanaan Pilkades di Jawa Barat yang ditandatangani oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 16 September 2025 mengatakan Indramayu diperbolehkan atau Indramayu boleh mengadakan pilkada serentak karena persoalan telah dijadwalkan dan telah dianggarkan. Nah, melihat dua jawaban
yang sama-sama dikeluarkan oleh satu institusi yang sama, oleh pemerintah pusat, maka terlihat inkonsistensi atau ketidakkonsistenan Kementerian Dalam Negeri ketika pada tanggal 31 Juli 2025 Indramayu harus ditunda pelaksanaan pilu serentak merupakan harga mati. Tetapi pada tanggal 16 September 2025 ternyata kemudian menggugurkan surat harga mati dari Kementerian Dalam Negeri sehingga kemudian Indramayu atau Jawa Barat diperbolehkan melaksanakan pemilihan serentak. Nah, inilah ketidakkonsistenannya. Dan ketidakkonsistenan ini merupakan pengawuran atau kekonyolan yang paling buruk untuk tidak dikatakan sangat ngawur. Nah, yang terjadi kemudian keparadokan lainnya atau kekonyolan lainnya untuk dikatakan ngawur adalah undang-undang yang dipakai dengan PP yang dipakai adalah PP, ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dengan PP-nya tadi nomor 43 tahun 2014. Nah, ini kemudian muncul undang-undang atas perubahan itu menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Nah, yang dipakai alasan Kementerian Dalam Negeri adalah menggunakan peraturan lama. Padahal di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa diberlakukan sejak tanggal 25 April 2025. Kalau kita hitung sejak diberlakukannya maka sudah setahun lebih bahwa undang-undang itu harus dilaksanakan, kemudian terganjal oleh PP yang belum diterbitkan. Nah, itulah keparadokannya. Nah, jadi secara ketatanegaraan, secara konstitusi, secara peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan, maka surat dari Kementerian Dalam Negeri yang membolehkan Indramayu melakukan pilkada serentak pada tanggal 10 Desember 2025 merupakan kekonyolan dan tidak berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan negara yang mau tertib dengan sistem demokrasi dan hukum. Nah, jika itu landasannya, maka negara ini bukan lagi negara hukum, tetapi negara ini berdasarkan negara kekuasaan atau maksad. Karena kalau negara hukum, tentu kita harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang begitu juga diamanatkan pada sumpah jabatan pada semua pejabat publik termasuk kepala daerah. Nah, kemudian keparadokan berikutnya adalah ketika ada calon tunggal pada pelaksanaan pilu serentak tanggal 10 Desember 2025, Kementerian Dalam Negeri atau surat itu mengatakan harus ditunda, harus mengikuti terbitnya peraturan atau peraturan pemerintah yang belum diterbitkan untuk Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Nah, problem ini yang sangat mendasar adalah mengapa Kementerian Dalam Negeri tidak konsekuen atau tidak konsisten. Giliran terjadi calon tunggal kemudian menggunakan Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 dan harus menunggu PP sehingga tidak bisa dilakukan pilu serentak. Tetapi di luar calon tunggal kemudian bisa dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang sudah dianggap tidak berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang itu telah diperbaiki dan itu dianggap tidak berlaku. Kalau kita mau menganut sistem demokrasi yang benar dan baik, kalau kita mau menganut konstitusi yang benar dan baik, kalau kita mau menganut peraturan perundang-undangan yang benar dan baik. Nah,
Keparadokan tersebut tentu akan menjadi problem terhadap pelaksanaan Pilu serentak tahun 2025 di Indramayu. Potensi gugatan terbuka lebar karena surat dari Kementerian Dalam Negeri bukanlah bisa dijadikan dasar peraturan perundang-undangan karena tafsir itu telah meleset. Karena yang benar, kalau kita mau belajar konstitusi dengan baik dan benar, belajar peraturan perundang-undangan yang baik dengan benar, belajar ketatanegaraan atau tata negara yang baik dan benar. Kalau kita mau belajar memahami sumpah jabatan, maka pejabat publik atau bupati, luki hakim, atau pemerintahan luki hakim, baik itu wakil bupati, harus menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan. Nah, Kementerian Dalam Negeri sebenarnya tidak sekali ini saja yang membuat kekonyolan pada kita semua. Karena ini juga terjadi pada rezim otoritariat sebelumnya pada tahun 2023 di mana bupati tidak mau menghadiri pengesahan APBD 2023 dari RAPBD. Kemudian RAPBD itu atau APBD itu gagal disahkan. Lantas apa sanksi daripada pelanggaran yang dilakukan oleh bupati itu? Undang-undang cukup jelas. Pada Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah pasal 312 ayat 2 mengatakan, jika APBD gagal disahkan, RAPBD kemudian gagal dibahas dan disahkan menjadi APBD, maka sanksinya adalah baik bupati maupun anggota dewan hak keuangannya tidak diberikan selama 6 bulan. Tetapi faktanya, lagi-lagi Kementerian Dalam Negeri membuat kekonyolan dan mempermalukan atau kemudian mencoret pasal undang-undang itu. Faktanya tetap hak keuangan bupati dan anggota DPR bisa berjalan atau kemudian haknya bisa diambil. Nah, kekonyolan pertama ini kemudian terulang pada kekonyolan untuk Pilu serentak di Indramayu dari untuk 139 desa di mana Kementerian Dalam Negeri mengabaikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan mengabaikan PP yang belum diterbitkan, lalu memperbolehkan pelaksanaan Pilu serentak di Indramayu. Padahal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 diberlakukan sejak tanggal 25 April 2025. Nah, sejak diberlakukan itu apalagi sudah setahun, maka semua warga negara, baik itu pejabat negara, pemerintah maupun rakyat biasa, dianggap telah memenuhi atau paham dengan peraturan perundangan atau dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang desa. Nah, sekali lagi, catatan yang paling miris adalah bagaimana dengan generasi Gen Z atau Alpha ketika kemudian mau atau ingin belajar konstitusi dengan baik dan benar, ingin belajar peraturan perundang-undangan baik dan benar, ingin belajar ketatanegaraan dengan baik dan benar, ketika pemerintah pusat sendiri kemudian memberikan contoh pelanggaran yang dianggap biasa dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dianggap bukan pelanggaran. Nah, inilah catatan penting dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana kebingungan generasi Gen Z atau Gen Z dan generasi Alpha ketika kemudian tafsir terhadap peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan ketatanegaraan menurut kekuasaan atau kuasa bandar, padahal itu jelas-jelas dikatakan bahwa PP-nya belum terbit, maka sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 seharusnya Pilu serentak di Indramayu harus ditunda. Tetapi berkat ambisi kemudian ambisius
pemerintahan daerah, maka akhirnya dengan bermodal surat dari Kementerian Dalam Negeri yang tidak punya kekuatan landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara argumentatif, terpaksa itu dipakai sebagai landasan. Nah, pada akhirnya publiklah atau masyarakatlah apakah mau dengan pembenaran-pembenaran yang salah ataukah menganggap kesalahan-kesalahan itu anggap biasa karena ini kuasa bandar. Tetapi sekali lagi kebenaran tidak bisa dilakukan, ketidakbenaran tidak bisa dilakukan dengan pembenaran-pembenaran logika dan akal waras yang menyesatkan. Nah, inilah yang menjadi penting bagi generasi Gen Z atau Gen Z dan generasi Alpha, bagaimana kemudian menangkap atau kemudian memahami persoalan-persoalan yang menjadi kengawuran atau kekonyolan, sehingga kemudian bisa saja dampaknya akan menjadi bingung mana yang dianggap benar, mana yang kemudian dianggap kebenaran manipulatif, mana yang dianggap kebenaran yang kamuflase. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.